Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sindoho Topik Spesial bersama BPJS Kesehatan. Masih di tema kita pentingnya perlindungan jaminan kesehatan bagi UMKM. Tadi sebelum break ini sempat disampaikan Ibu Nanet bahwa ternyata ada pemahaman yang mungkin belum pas gitu ya, Ibu Nanet ya, terhadap untuk warga negara kita di Indonesia. Betul. Pemahaman terhadap asuransi itu mikir gitu loh, aku bayar ini untuk apa begitu. Kok dongo, apalagi ada beberapa paham yang kok malah dongak nek sakit. Kalau misalkan ada insurance jiwa, lo kok malah dongak namanya ngalup. Jadi kok malah dongak nek aku mati kue untuk bondo. Nah, itu dia. Hal-hal seperti itu sebenarnya karena faktor persepsi. Betul. Ya. Nah, Ibu Maya menanggapi hal seperti ini bagaimana? Jadi memang kalau kita melihat masyarakat Indonesia tergugah asuransi kan juga belum lama ya, belum seperti kita sebetulnya mengkiblatnya ke asuransi yang ada di Jerman. Di Jerman program seperti ini yang dikelola oleh pemerintah itu baru berhasil 100 tahun, Pak. 100 tahun. Betul. Nanti bisa browsing itu ya di internet terhadap program ini. Jadi kalau ini program JKN ini baru mulai 2014. Target pemerintah itu paling lambat 2019 itu seluruh masyarakat Indonesia sudah universal health coverage. Dan dengan berbagai macam tingkat edukasi di masyarakat kita yang macam-macam ya, ada yang sudah melek, ada yang baru tahu, ada yang sudah tahu tapi tidak mau tahu, itu kan macam-macam juga persepsinya gitu kan, tadi seperti disampaikan Mbak Nana. Jadi memang kita memang ini PR buat BPJS pada khususnya, tetapi kita tidak mungkin berjalan sendiri. Dalam hal ini stakeholder juga ya kan, karena program ini sama-sama milik pemerintah, jadi ya tidak mungkin kalau kita jalan sendiri itu tidak mungkin. Tetapi bukan berarti kita diam saja. Jadi terhadap masukan-masukan selalu kita tampung ya, kita tampung kemudian kita sampaikan ke pusat, karena ini kan program di pemerintah pusat ya. Dari kami menyampaikan ke kantor pusat kami, nanti antara pemerintah pusat dengan korporasi kita di pusat disampaikan terhadap banyak kok penyempurnaan yang sudah dilakukan. Seperti contohnya pendaftaran dulu tuh belum ada lewat website. Nah karena sekarang kantor-kantor kami sudah tidak bisa dibedakan antara kantor dengan pasar dulu ya awal-awalnya, sehingga dimudahkan dengan pendaftaran lewat website. Kemudian selanjutnya kita bekerja sama juga dengan Bank Persepsi. Ada pemerintah menunjuk 3 bank milik pemerintah yang bisa menerima pendaftaran. Meskipun ketiga bank itu di semua kantor cabangnya belum tentu bisa melayani juga, tetapi paling tidak point of service kita sudah kita tambah gitu ya. Jadi artinya kita bisa mengurai kepadatan yang ada di kantor kita yang tadinya mau daftar aja kok repotnya begini begitu ya. Padahal sebetulnya kalau pendaftaran lewat website sudah kita sampaikan. Tetapi yang namanya masyarakat Indonesia sekali lagi kalau belum ketemu dengan petugas itu nggak marem gitu loh. Jadi ya seperti itulah faktor-faktor seperti itu kita harus akomodir juga ya terhadap masyarakat kita yang masih seperti itu. Betul, termasuk juga mungkin ada yang memahami kalau saya sakit sekarang saya baru bayar premi sedikit. Ini padahal biayanya lebih besar dari premi. Ini gimana Ibu? Waktu awal dulu JKN ini dimulai operasional tahun 2014. Itu dulu pendaftaran itu begitu hari ini daftar besok sakit itu sudah bisa dipakai, atau nanti sore sakit, sorenya sakit itu bisa dipakai. Tapi semenjak dengan adanya peraturan BPJS nomor bulan November ya munculnya itu, hari ini daftar baru kartu aktif 7 hari ke depan. Tapi ini untuk pembelajaran sebetulnya. Sebetulnya karena kita masih menganut prinsip asuransi umum tadi yang Mbak Anelit sampaikan, itu waiting period bisa sampai 3 bulan. Ya, mungkin ada waiting period. Cuma ini istilahnya bukan waiting period, tapi di kami itu kartu baru bisa aktif setelah 7 hari pendaftaran. Pendaftar itu mendaftar sampai dengan terjadi pembayaran. Ya, jadi contoh dulu di awal-awal dulu ada yang mendaftar seseorang sudah teridentifikasi sakit jantung. Seminggu kemudian dia harus operasi bypass. Biayanya 200 juta mas. Kalau kita bisa 25.500 di kelas 3. Yang nomboi 190 juta itu siapa? Itu dia. Kalau bukan kita yang sehat yang mendaftar.
jadi memang prinsip gotong royong itulah Iya, gitu ya. kita yang harus sadarkan itu Mbak Nanet. Jadi gotong royong itu, loh ada apa? Ada orang yang mau daftar sakit pasti tidak ada. Tetapi kalau kita sudah mendaftar pada waktu sehat, ya kita sakit bisa nanti sore. Sekarang kita sehat ya, ini siaran ya Mbak Nanet. Kita walau nanti sore ya kita minta selalu dalam keadaan sehat. Ya, tapi kalau kita jadi minta sakit sehat terus sudah aja, ada Ibu, ya. proteksinya. Betul. Apalagi Ya. nanti saya masih siaran juga. Iya. Jadi enggak ya. Semoga sehat semua. Nah, tapi kalau sehat semua nanti komplain lagi. Kenapa? Aku ora tahu loro bayar terus. Nah, nanti nggak ikut BPJS Nah, gitu lagi. Oh, nah ini Ibadah jadi Mbak Nanet, ibadah itu ya. Ini yang sudah jadi dibayar. dasar kan seperti itu. Pak Sundi ini salah satu stakeholder juga ini. Gimana ini Pak Sundi? Saya ibaratkan tadi saya juga sependapat juga gitu. Jadi siapa sih pengen sakit kan gitu, ya. Semua pasti tidak ingin sakit gitu. Ya, itu yang perlu kita sadarkan kepada mereka bahwa ke depan kita tidak tahu harus jadi apa, harus bagaimana, kita itu tidak pernah tahu. Makanya perlu memang sinergi tadi juga saya utarakan bahwa perlu nanti kita gandeng dari dinas-dinas yang lain yang menangani UMKM, umpamanya dari Perindak, dari HIPMI, dari Kadin, itu kita undang, kita duduk bersama, ayo kita bareng-bareng kita memberikan semacam pencerahan bagi UMKM untuk sampai sejauh mana sih pentingnya kesehatan bagi mereka. Ya, saya sekarang buka kesempatan untuk para hadirin menanyakan kepada ketiga narasumber kita. Iya, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan kepada Bu Maya, secara teknis untuk pendaftaran bagaimana, dan saya punya karyawan sudah mendaftar secara pribadi. Terus kalau perusahaan saya mau mendaftarkan lagi itu bagaimana caranya? Kemudian misal yang di BPJS Kesehatan dijamin sama putranya itu berapa, Bu? Ya. Terus kalau misalnya istrinya melahirkan termasuk apa enggak? Sementara itu aja, Bu. Ya. Baik, Terima itu kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kemudian Ibu Nur Aini dari Kendal, ini udah jauh-jauh datang dari Kendal buat ikutan dialog kita. Kami dari Kendal ya Pak, mau menanyakan ya, tidak lain juga hanya sama dengan Mas Nugroho tadi. Saya sependapat dengan Mbak asosiasi ya. Terus kemudian begini, memang di masyarakat itu sangat antusias untuk mengikuti BPJS karena mereka banyak yang sakit, dan kebetulan juga di kami juga banyak yang sakit seperti itu memakai BPJS. Hanya saja ini banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat bahwa kalau seandainya selama kurun waktu semasa hidupnya dalam keluarga tadi tidak ada yang sakit, apakah bisa sebagian premi dikembalikan? Itu yang dipikirkan masyarakat. Aku ki bayar 20.000 tapi sak keluargaku 5, 20.000 peng 5 udah berapa setiap bulan. Alhamdulillah nggak ada yang sakit. Itu yang kedua, saya tujukan kepada Pak Sondi. Pada Pak Sondi, kami sangat berharap sekali usaha mikro dan kecil ini sangat ya Pak ya, sangat riskan sekali. Sing mikro yang mana, yang kecil yang mana? Kalau kita masuk kok kecil terus kan gitu ya Pak, kok nggak pernah mikro. Untuk Ibu Maya juga begini Bu, kita seandainya punya karyawan, punya pekerja, minimal katakanlah 5 karena kita usaha kecil menengah ya Pak ya. Apakah si pekerja tadi jika mempunyai 5 anggota keluarga, ada suami, istri, dan anak-anak, kalau ikut satu saja bagaimana? Tanpa harus membayar semuanya, karena masyarakat sangat keberatan jika harus membayar semuanya. Ya nyuwun sewu juga karena rakyat Indonesia kan masih banyak di bawah angka kemiskinan ya Bu ya. Yang terakhir, untuk masukan BPJS untuk tahun 2016 nanti di bulan Januari diwajibkan semuanya mengikuti program BPJS. Kami sangat mengharap sosialisasi, terutama satu ke puskesmas, ke bidan-bidan yang berhak memberikan sosialisasi. Itu kan bidan, bukan saya selaku UMKM ya. Yang berhak itu kan sementara masih bidan setempat. Kalau yang ngomong bidan setempat ataupun aparat desa setempat, insya Allah Bu, biasanya mereka seneng karena didatangi pegawai.
Lah kalau UMKM yang ngomong sampai doer ya, kuwi alah kok UKM, kan seperti itu. Kami mohon sangat sekali yang terakhir Bu, mohon direalisasi ya. Sosialisasi harus digencarkan lewat puskesmas setempat, kades setempat, Pak Lurah setempat dan bidan setempat. Harus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Walid dari Temanggung, ini jauh-jauh. Kayaknya giliran dulu Pak Walid dulu ya. Nanti terakhir Ibu Agustin. Biar nggak gandeng kendalnya Ibu. J. Pak Walid monggo. Kalau tadi Ibu Mei dari Kendal juga bilang bahwa bukan kita mengharapkan sakit, tapi ketika kita sudah persiapan, ketika terjadi sesuatu, kita sudah tidak akan pusing untuk bagaimana mencari biaya. Karena ketika orang masuk rumah sakit adalah masuk rumah sakit bingung, karena bingung masuknya, juga bingung bagaimana mencari uangnya. Itu biasanya yang terjadi. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama adalah apakah BPJS bisa digunakan di luar wilayah area, misalnya kayak Jawa Tengah, apakah bisa masuk ke Jogja? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah sakit ini yang pernah saya alami kemarin, itu saya pengen waktu itu saya pakai kelas VIP dan diharuskan untuk operasi. Padahal kalau operasi kita menggunakan BPJS, kita harus turun kelas. Dan ketika daftar untuk menggunakan BPJS itu harus antri itu kurang lebih sekitar 600, ketika tak hitung itu sekitar 6 bulan 7 bulan. Nah, kira-kira apakah sistem yang bekerja samanya BPJS dengan rumah sakit itu apakah berbeda-beda atau bagaimana gitu? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Bu Maya, Bapak yang ada di depan. Terima kasih Pak Walid. Terakhir Ibu Agustin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah pengguna BPJS. Yang saya tanyakan cuman seperti tadi Ibu dari UKM tadi mengatakan kalau kita mau ke BPJS harus rujukan ke sana kemari, padahal mesti harus ke puskesmas. Sedangkan pelayanan di puskesmas itu kurang memuaskan bagi saya sendiri. Nah, bagaimana seandainya solusi yang terbaik supaya tidak harus ke puskesmas, terus kalau minta rujukan mesti harus pengobatan dulu di puskesmas, kalau puskesmas belum mampu baru ke rumah sakit gitu. Tapi di puskesmas sendiri pelayanannya seperti ini. Lah gimana solusinya supaya kita mempunyai BPJS bisa ke rumah sakit dengan seperti apa yang kita kehendaki. Misalnya kita harus cek ini, cek itu kan mesti harus ke puskesmas, dengan puskesmas sendiri belum mampu. Yeah. Nah, itu gimana solusinya untuk pengguna BPJS supaya bisa puas gitu loh Pak, seperti yang sudah kita bayarkan kalau kita setiap bulannya membayar. Mungkin itu saja yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu Agustin. Ini 4 penanya dulu, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan setelah sesi yang ini ya. Nah, ini pertanyaan semuanya lebih banyak ke Ibu Maya. Di awal tadi mengenai pendaftaran Pak ya. Jadi memang banyak dari pemberi kerja itu masih beberapa atau bisa dibilang banyak Pak, yang masih belum segera mendaftarkan pekerjanya, dirinya dan pekerjanya ya untuk mengikuti program JKN ini. Tetapi kalau tadi disampaikan bagaimana kalau yang sudah mendaftar secara mandiri, kemudian pemberi kerjanya dalam hal ini akan mendaftarkan ya pekerjanya. Dalam pendaftaran yang seperti itu nanti bagi pekerja yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu hanya tinggal melaporkan Pak ke pemberi kerjanya bahwa yang bersangkutan sudah menjadi peserta BPJS. Yang tadinya setiap bulan adalah membayar secara mandiri, pastikan sudah tidak ada lagi kewajiban yang belum diselesaikan. Artinya tidak ada tunggakan. Nah, setelah itu semua dibayarkan terhadap kewajiban yang harus diselesaikan, pekerja hanya tinggal melaporkan ke pemberi kerja, nanti dari pihak BPJS lah yang tinggal mengganti status kepesertaannya. Yang tadinya sebagai pekerja mandiri, setelah didaftarkan oleh perusahaannya menjadi pekerja penerima upah.
Jadi yang bersangkutan sudah tidak lagi membayar secara mandiri, tetapi hanya dipotong 0,5%, Pak. 0,5% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Kalau boleh saya gambarkan, batas bawah ya yang dipotong untuk iurannya yang disetorkan kepada BPJS itu adalah UMK. Paling tinggi di Jawa Tengah itu ada di Kota Semarang. Kalau dulu waktu masih UMK 1,4 itu hanya dipotong 7.000. 7.000 sudah menjamin 5 jiwa. Pekerjanya itu sendiri, istri atau suaminya, dan 3 orang anaknya. Jadi bisa dibayangkan, waktu itu UMK masih 1,4 itu tidak lebih dari 10.000. Sekarang katakanlah 1.500.000, kalau 0,5%-nya mungkin sekitar 8.000-an ya, sekitar 8.000. Itu sudah mencakup komprehensif yang tadi disampaikan. Ya, jadi coverage-nya sangat besar dalam hal ini. Tidak hanya pelayanan di tingkat pertama saja, tetapi sudah termasuk rawat inap, Pak. Begitu ya. Nah, sekali lagi, iuran untuk pekerja penerima upah hanya 4,5% sampai dengan akhir Juni ini. Karena pemerintah menetapkan mulai 1 Juli 2015 menjadi 1%. Pak Sondi itu 5%, tetapi yang 3% subsidi pemerintah, Pak. Yang 2% yang dari pekerja. Nanti termasuk saya juga potongannya menjadi 1%. Coverage-nya sama, ya, hanya terhadap iurannya saja yang berbeda. Nah, ini berkembang tadi ke pertanyaan yang dari Kendal, bahwa kenapa kok sudah bayar setiap bulan yang tadinya pekerja 25.000, kok tidak ada refund? Ingat Bu, ini asuransi sosial. Ya, kalau tadi saya gambarkan, seseorang pekerja dia hanya dikenakan 0,5% saja, tidak minta. Kalau sampai ada seorang pekerja, dia harus nggak usah sakit yang beresiko tinggi lah, jantung, kanker, hipertensi saja atau gula darah tinggi saja, ya toh? Atau mungkin bisa, mohon maaf, kita tidak menginginkan seseorang yang gagal ginjal, dia harus cuci darah. Itu seumur hidup. Ya. Jadi untuk menutupi biaya yang setiap pekerja itu hanya dipotong 8.000. Kalau katakan kita ambil contoh cuci darah, satu tindakan saja tuh bisa 800 sampai 900.000. Seminggu minimal 2 kali, sebulan 8 kali. Itu seumur hidup, bisa dibayangkan. Monggo silakan membayangkan dulu gimana prinsip gotong royongnya, tapi paling tidak sudah ada gambaran ya. Karena kita mesti break dulu, kita lanjut lagi nanti. Tetaplah dalam Hot Topic bersama BPJS Kesehatan.